Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Karena bacaannya itu tidak membawa pahala, maka 6 demi pahala. 6 pahala. Ja'akum rajulur rasyid, ini bunyi Injil, Mbak. Ja'akum rajulur rasyid yatakallamu bima yasma'u. Nanti di situ disebutkan akan datang seorang laki-laki yang dia itu membawa petunjuk kepada kalian. Dia itu berbicara terhadap wahyu yang datang kepadanya. Hana demi pahala, bacut dan pahala. Katanya baca wudu. Rasulullah menyuruh apa? Wudu itu sekali, 2 kali, 3 kali. Keempat kali hana demi pahala. Walaupun tak pegah katanya beget tak gleh dah pegah hamba, beget tak gleh hana demi pahala cik. Tak pegah haju nyorah muka begleh tak. Bela pahala hana demi pahala cik. Kita salat subuh syariatkan 2 rakaat. Nyo bela pahala tak tambah 1 rakaat tu, belai rakaat hana demi pahala. Kenapa? Karena tidak disuruh. Ya nampak. Makanya begitu juga sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah, kita hanam demi tepu cik. Hanam demi tepu. Jadi yang dapat sesuatu itu apa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat sesuatu dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya sahabat ini mengatakan, umirna bisab'in. Kami disuruh oleh Rasulullah 7 hal. Ya, makanya baik tamita-mita yang lain nyopa lah apa je. Nyo mentang tamat dia, Pak. Nyo mentang tamat. Ya, dalam ibadah begitu juga. Enggak usah buat yang tidak disuruh. Ketika kita tahu satu hadis, paling enggak ini disebutkan 7, malun sabuh mentang ilmu pubut. Pubut sabuh mentang. Ya, ambil mendawa. Ya. Nyo hai pubut 7, pubut 6. Hai 6 pubut 5, hai 5 put. Hai padu sa. Nak sanggup juga diam saja. Baik orang kali pubut dia menak agak belum, Pak. Ya, nampak. Nyo talah, nyi talah. Natan pubut. Hana berarti baik protes kau. Ya, nampak. Baik protes kau. Apa yang disuruh oleh Rasulullah? Yang pertama, bi'iyadatil marid, mengunjungi orang sakit. Mengunjungi orang sakit itu sebuah kebaikan rupanya, Pak. Ya. Kalau kita lihat dalam hadis itu, katanya mungkin haik lagi, Pak, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW ketika ketemu sahabat selalu bertanya, ada yang kunjungi orang sakit orangnya? Nah, ya Rasulullah, Umar katanya ajar Allah, Pak. Ada yang mengunjungi kemarin? Ada ya Rasulullah, saya Rasulullah, Umar lah, Pak. Ada yang berapa hari? Saya ya Rasulullah. Abu Bakar lebih dunia aja roh, Pak. Ya. Jadi maknanya apa? Setiap hari itu artinya disuruh. Walaupun tidak sanggup kita setiap hari, paling enggak setahun 3 dajak baurun takit. Nyo jangankan baurun takit, putumu dia untuk dajak baurun takit, Pak. Nyo otek kita nyo takit, biar kalian ke hana soja cin. Ya, nema. Ini yang pertama. Bi'iyadatil marid. Kunjungilah orang sakit. Dan mengunjungi orang sakit itu ada etika lagi, Pak. Ada etika. Paling enggak tajak dah berdoa katanya. Tamat kalian tak berdoa berbagah pulih dah begah. Kamu mohon tak kumpul demai rumah ibad masjid. Kamu mohon tak kumpul demai bak kedai kopi dah duduk inan dah begah, Pak. Jadi ada etikanya. Jadi bukan datang ke situ tanya kronologi dan yang lemah. Pergi banjarannya pakai minau, Pak. Oh mak kamu pok lo mujungka kedai. Untung mentang-mentang udep dah begah, Pak. Ya, untung mentang udep dah begah, Pak. Tetangga lo kabeh mu pok lagi an, Pak. Itu membawa psikologi juga pada orang sakit, Pak. Ganya rencana pulih minyak warnya karena jadi wali, Pak. Tamat mak ke kilam. Nyo pun sakitnya. Oh mana kemah nyo sakit lagi nyo, Pak. Si minggu ka kemah nyo lagi nyo. Ya ni, Pak. Golong si minggu 2 orang ka kemah yang kemah, Pak. Ya ni, Pak. Jadi artinya ketika mengunjungi orang sakit, jangan tanya macam-macam lagi sambil ketawa-ketawa. Nyo ka pulih nyo, Pak. Doktor katakan 2 hari lagi bisa pulang. Panen na 2 orang tu. Jino ka je wow, Pak. Gara-gara terpegah lagi ya, kagak kewo kan lu nyak wo kapulih lu. Ya. Jadi be terpegah ndeknya padu roti 2 orang pegah doktor. Menurut lu kan 2 orang tu yang trade mentang ya. Ya, Pak. Mungkin si bulan tu ini, ya, Pak. Artinya punya etika. Bagaimana etika mengunjungi orang sakit? Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wattiba'il janais, mengikuti jenazah. Jadi makanya habis kita salat itu disyariatkan juga untuk mengikuti jenazah. Waktu di jenazah katanya tak ikut jenazah. Maka jenazah kan di depan. Maka ayu tahu meninggal dunia, Pak. Ya, Pak. Dihormati.
menyo di rumahnya hana tempat pemanoi perlah tempatnya khusus untuk orang meninggal pak kayu dah nyo kesabe perkara-perkara ile nyo ke orang meninggal hana bupu tapok bintih hana bupu nyo tika ke orang meninggal dah belum pak nyo tangka orang meninggal diku pak hana orang yang selain orang meninggal yang diku pak hana pak ya ne pak tangka diku lah pak ketika dia masuk dalam masjid diku imam lah pak hana orang kerja dang diku imam hana patih tu atas melhon dang diku imam nyo kai itulah imam pak ya cina dang diku imam. Tapi ketika kita meninggal dunia, ini keimung kudu bagaimana terhormatnya, bagaimana terhormat. Wateja gede binaci melem, maka ikutilah jenazah itu, ikutilah jenazah. Makanya Rasulullah mengatakan begini, ketika jenazah itu dibawa ke kuburnya, orang yang tidak beriman, orang yang bermasalah, orang yang berakhlak, orang yang berakai, dia akan mengatakan, kemana mau bawa saya? Hon melon. Begitu takutnya dia masuk ke apa namanya ke kubur. Hon melon. Satu. Yang kedua, apabila orang itu kata Rasulullah, dia itu orang baik-baik, dia akan mengatakan percepatlah langkah kalian untuk supaya saya bisa masuk ke situ. Dan Rasulullah mengatakan, ucapan ini tidak ada yang bisa mendengar kecuali binatang, para malaikat, iblis, jin, tumbuh-tumbuhan selain manusia. Manusia tidak bisa dengar. Kalau manusia bisa dengar kata Rasulullah, bak tempatnya pingsan manusia, bak pingsan. Yang golong kerenda itik dia udike nama. Ya nama. Ketika dia mendengar homaja, umak kai pegah bago. Tacok kerenda dati udike mak. Ne tamang gero lang kubu na pegah ban, tamang gero lang kubu. Nuruh gero bak. Makanya itulah hikmahnya kita tidak bisa mendengar apa yang mereka keluhkan. Dan apa yang mereka senang, kita nggak bisa tahu, Mak. Yang tahu cuma binatang selain manusia. Kita lanjut. Sekarang yang kedua, yang ketiga, watashmitil atis, menjawab orang yang bersin. Acim bersin, Mak. Alhamdulillah, yarhamukallah. Nyatanya tetap bersin. Bersin itu muka gop, nyata jauh cik, tapi nyata jauh je. Hana etika segala macam. Bersin itu muka gop. Menjawabnya bukan itu. Dia alhamdulillah yarhamukallah. Dia jawab lagi yahdikumullah. Ya Mbak, yahdikumullah. Kata saya beli hana jili. Ya. Katanya dia mendemai pahala. Bak bersin kau mendemai pahala lagi banjara. Bak bersin kau dia mendemai pahala. Maka je supaya mendemai pahala totong urung bersin Mbak. Habis bersin alhamdulillah yarhamukallah ya Mbak. Ya yarhamukallah. Kita ucapan kita itu sudah dapat pahala Mbak. Berdoa kepada orang lain. Didoakan lagi kita Pak, yahdikumullah. Ya, yahdikumullah. Tapi naci urang itu hana hukum tepu ya, Pak. Katanya menodok apa pahala dari dia. Acim bersih Pak. Kita jawab, dia jawab alhamdulillah. Kita jawab dia. Alhamdulillah. Kemudian kita jawab, ya hana jauh le, Pak. Hana jauh yahdikumullah. Hana jauh le yahdikumullah. Yang berarti pahala katanya kakak kurang mecutnya. Bunuh kita tak berdoa ke si fulan. Sekarang si fulan berdoa ke kita yang kurang, Pak. Ini kenapa? Karena kurang pemahaman, kurang paham. Ya. Sudah berarti sudah 3. Kemudian yang keempat, wa nasrid dhaif, menolong orang yang lemah, baik itu finansial maupun fisik. Jadi kita tolong mereka itu sebuah kebaikan. Bahkan ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikan itu kalian mengangkat sesuatu barang ke tempat dia itu kebaikan juga. Ya, kalian mengangkat barang ke tempat dia itu sebuah kebaikan. Jadi gejak dengan roda 2 Pak. Enggak bisa angkat, kita angkat, kita letakkan di belakang, itu juga sebuah kebaikan. Diletakkan di atas kepala itu juga sebuah kebaikan. Maka kebaikan itu banyak sekali. Kita lanjut. Wa aunil mazlum, menolong orang yang dizalimi. Jadi bukan menzalimi lagi orang yang sudah dizalimi, tidak. Menolong orang yang dizalimi. Kemudian yang keenam, wa ifsa'is salam, menyebarkan salam. Maka ji menyumrempong ko assalamualaikum, assalamualaikum. Walaupun ikun liko biar tengku thalum ni. Merempong dia kata assalamualaikum, assalamualaikum. Yang dia pahalam demai aja bai. Anak buku baik ke dia liko. Merempong orang assalamualaikum, assalamualaikum memang. Tapi ada etikanya juga. Be uru-uru la wisi kata assalamualaikum, assalamualaikum dia bukan. Kipai jauh uru la wisi bai. Ya. Jadi ada etika dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, pengucapan salam. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, ini yang terakhir. Wa ibraril muksim. Kita itu menunaikan sumpah.
Ya, menunaikan sumpah ini menunaikan nazar. Kita bersumpah, lu mentumpahnya untuk bina akan bina, tunaikanlah itu. Itulah sebuah kebaikan. Tunaikan janjimu. Saya berjanji nanti akan begini, tunaikan janjimu. Kalau kita merujuk ke dalam usul fiqh, kajian usul fiqh, mafhum mukhalafah, arti mafhum mukhalafah apa? Lihatlah ini secara terbalik, ya Mbak. Berarti orang yang enggak pernah mengunjungi orang lain ketika sakit itu sebuah kejelekan. Orang yang tidak pernah mengikuti jenazah itu sebuah kejahatan, kejelekan, itu kejahatan. Seorang yang tidak pernah menjawab bersin orang lain itu sebuah kejahatan. Seseorang yang tidak pernah menolong orang lemah itu sebuah kejahatan. Ini kita memahami secara mafhum mukhalafah yang ada di dalam kajian usul fiqh. Seorang yang tidak pernah menunaikan janjinya itu sebuah kejahatan. Gemenjanjinya, apa yang mana menjanji? Ini yang pertama. Yang kedua, orang itu termasuk orang munafik, ya Mbak. Orang munafik. Orang munafik itu fi darkil asfali minan nar. Darkil asfali, penggunaan kalimat darkin itu ke bawah, turun ke bawah. Sedangkan ke atas darajat, ya Mbak. Makanya kalau di dalam bahasa Arab itu disebutkan darajat, itu berarti ke atas. Darakat itu ke bawah, ya Mbak. Makanya orang munafik itu fi darkil asfali minan nar. Sekarang kita masuk hadis selanjutnya. Ini masih dari Abi Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis muqalqal. Ya, kalau tadi mu'an ini muqalqal. Qala. Kalau itu an ini. Ini muqalqal. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Seorang tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Kuncinya apa? Sampai dia beriman kepada Allah. Iman itu kan cakupannya luas sekali, Pak. Cakupannya luas. Seorang yang tahajud, seorang beribadah tapi mentang temena agap, itu imannya masih apa namanya? Ya, nama. Dipertanyakan. Dipertanyakan untuk apa dia salat selama ini kalau masih seperti itu. Seorang yang beribadah, seorang berzikir tapi masih ambil punya orang lain. Berarti keimanannya dipertanyakan, ya, nama. Maka tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Ini hatta kayah dalam kajian ilmu nahwu, Pak. Kayah dia apa? Batas akhirnya sampai dia beriman. Makanya kenapa seorang yang ibadah, dia salat, dia berbuat kebaikan, dia juga berbuat kejahatan, getet dalam neraka ini, supaya syarat masuk ke dalam surga itu ada. Supaya benale pun babah baik itu menale, Pak. Ini ke kepegadah oleh Allah getet dalam neraka, Pak. Supaya benale, maka baru dia boleh masuk ke dalam surga. Wala tu'minu hatta tahabbu. Seorang itu tidak beriman, ya ini di apa bersambung terus, Pak. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga sehingga seorang beriman. Satu. Wala tu'minu, seorang tidak dikatakan beriman hatta tahabbu, sehingga dia cinta kepada saudaranya, dia sayang kepada saudaranya. Maknanya kalau tidak sayang kepada saudara berarti dia tidak beriman. Itu menanya berarti tidak beriman. Apalagi itu adik kandungnya sendiri, abang kandungnya sendiri, kakak kandungnya sendiri. Apa kata sabda Rasulullah? Doa kalian akan dikabulkan oleh Allah illa qati'ar rahim. Semua doa dikabulkan kecuali orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Di dalam pembahasannya, rahim itu artinya dari dalam kandungan. Dalam satu kandungan katanya karu ngeyah, karu ngemak, karu ngade, karu hana harap doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masukkan rahim di situ satu darah dan terkait satu sama lainnya. Kita terkait dengan ayah, terkait dengan ibu, terkait dengan adik kandung dan lain sebagainya. Kalau bermasalah qati'ar rahim, maka ingat kata Rasulullah, doa kalian bermasalah juga. Kemudian kita lanjutkan. Awala adullukum, mau enggak saya tunjukkan kata Rasulullah, ala syai'in, terhadap sesuatu hal, idza fa'altum tahabbtum, kalau kalian melakukannya kalian akan saling mencintai, saling menyayangi satu sama lainnya. Mau enggak saya kasih tahu? Sahabat kan bertanya-tanya, apa itu ya Rasulullah? Afsus salam bainakum, sebarkanlah salam. Ruhun assalamualaikum, assalamualaikum, ya Mbak. Nyo gedanya hana Pak, kan ada hadis yang sudah kita lihat di belakang, Pak. Kita maunya ketika kita datang, kita senang orang lain berdiri semua, Pak. Berdiri semua. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang ke sebuah tempat dan dia senang orang lain itu supaya berdiri,
falyatabawa maq'adahu minan nar. Siap-siap saya masuk ke neraka, Mbak. Siap-siap masuk ke neraka. Memang kan simple, Mbak. Artinya apa? Dia ingin di apa namanya? Ditanjung, Mbak. Makanya ketika sampai pegang anak bedah, terus ulun, pegang anak aja, pegang anaknya. Makanya kata Rasulullah, falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis ini hadis hasan sahih, ya, hadis hasan sahih. Sebagian mengatakan sahih, sebagian mengatakan turun ke bawah, maka digabung menjadi hasan sahih. Ya, ini hadis yang terakhir. Ya, hadis yang terakhir. Hadis ini dari Abi Yusuf Abdullah bin Salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mendengar langsung dari Rasulullah. Artinya apa? Bukan melalui orang lain. Apa kata Rasulullah? Ini ada beberapa perintah-perintah juga. Maka lakukanlah ini. Yang jid aja udah puput. Hanjit pun Allah hanjit. Berarti kita pelajari lagi, Mak. Kita pelajari dan kita biasakan lagi supaya kita bisa melakukan ini. Artinya mendawang engkau, Mbak. Nyolah le mendawang engkau. Kita tanda puput, Mbak. Ini tanda puput. Tapi mendawang tapi ini tanda puput. Yang pertama kata Rasulullah, ya ayuhan nas afsus salam. Wahai manusia, sebarkanlah salam. Maksud manusia apa? Wahai sahabatku, wahai orang beriman, ya, sebarkan salam. Sekarang ada masalah begini. Dulu itu ada datang orang non muslim, orang non muslim datang ke UIN. Kagak peci-peci, ya, kagak peci hitam, ya, Mbak. Terus kenan ucap salam, ya. Assalamualaikum, ya. Orang ngangon pun tak jawab pun baik. Gimana cara alim? Gimana cara jawab? Ya. Ada juga yang lengkap dia baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nambah. Yang kita cara jawab. Kita mengambil kitabnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Wa in kana kafiran au musyrikan fasalima, dia mengucapkan salam Assalamualaikum, atau kata Imam Syafi'i Assalamualaikum warahmatullah, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tiga model ini. Ini ada nanti dalam hadis Rasulullah itu ada 3 pemuda datang ke Rasulullah, salamnya berbeda-beda. Kita jawab ini dulu. Maka Imam Syafi'i mengatakan cukup fayakfika biraddihi wa alaikum salam. Cukup dengan menjawab wa alaikum salam, kata beliau. Bimakna, dengan makna jangan salah paham dulu. Bente oma ena tak jawab salim kurung kafe. Mereka kan orang sudah dinyali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kata Imam Syafi'i, waalaikumsalam, maksudnya apa? Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepadamu sehingga kamu juga seperti kami yang dapat keberkahan-keberkahan. Itu maksudnya. Tetapi berbeda dengan Imam Malik. Imam Malik di dalam fikih beliau, apa kata Imam Malik? Apabila datang orang musyrik, orang kafir, siapapun itu, yang jelas non muslim, mengucapkan salam assalamualaikum, apa kata Imam Malik? Faruddu mislaha. Yang pertama kamu boleh menjawab salam seperti yang dia salam tadi, walaupun dia kafir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Atau kamu tambah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu boleh menurut Imam Malik. Tetapi niat kita apa? Waalaikumsalam, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepadamu, memberikan rahmat ya padamu. Makanya salam itu ada 3 model. Rasulullah SAW kan sedang duduk, rupanya datang pemuda, datang seorang pemuda. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab waalaikumsalam. Ya, ini kita baca saja hadisnya. Jadi rupanya fayati bidhamiril jama' hokaya. Nyan kahana mupali, Mbak. Kita baca saja hadisnya. Kita apa? Oh ya, ini dia. Jadi rupanya ja'a rajulun ilan nabi. Ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah, faqala assalamualaikum. Rasulullah menjawab waalaikumsalam. Ya. Tsumma jalasa. Kemudian duduk bersama Rasulullah. Datang lagi pemuda kedua, faqala Nabi mengatakan ashrun. Ashrun itu apa? Nanti akan kita lihat apa maksud Rasulullah ashrun. Ashrun nanti 10. Tsumma jaa akhar, datang yang lain lagi, faqala assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Faradda alaihi fajalasa faqala 20. Kemudian pemuda yang datang tadi, Rasulullah menjawab salam dia. Faradda alaihi salam. Rasulullah biasanya kalau seorang mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faqala 20. 20 kata Rasulullah. Tadi 10, sekarang 20. Thumma jaa akhar faqala. Datang lagi pemuda yang ketiga, dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi urang salim, assalamualaikum. Yang imam, assalamualaikum. Jud, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jud, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ditanya hadisnya mana, itulah hadisnya ini. Kemudian pemuda yang ketiga, dia mendatangi Rasulullah, lengkap dia baca, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afaradda alaihi, Rasulullah menjawab sesuai dengan apa yang dia ucapkan tadi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faqala thalathun. Rawahu Abi Daud at-Tirmizi. Hadis ini hadis hasan. Apa maksud 10, 20, 30? Kebaikanmu itu dapat 10. Kamu kebaikan kamu dapat 20. Kebaikan kamu dapat 30 apabila kita mengucapkan salam simple, Mak. Assalamualaikum. Ya, lagi orang tanya yang berdoa kan? Nyo doa giban, minimalis atau bagiban? Oh minimalis, minimalis cukup Al-Fatihah, ya makasih, Mak. Atau doa panjang aja, cuma tu try becut, ya Mak. Juici, Mak. Walaupun kamu kerum muka apa, juici. Maka pahalanya berbeda, Mak. Yang beda fikir kita nyo kali kasih pahala, Mak. Tidak. Kalau ingin baca ini lagi, pahala lagi, bertambah lagi. Oh ingin baca panjang lo, pahala bertambah lagi. Orang baca Quran alif lam mim 10 10 10 30 kebaikan. Berbeda dengan orang baca yang panjang-panjang, ya Mak. Doa binanci, tak berdoa apa nih? Kebaikan kedunan, ya Mak. Lebih panjang lagi, tetapi dalam kata kuncinya harus kita pahami apa yang kita baca tadi, Mak. Ya. Salam begitu juga. Assalamualaikum. Ya, ulun hai panjang-panjang dah. Assalamualaikum, majud 30. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20, Mak. Kita demikian pula ingin dapat pahala seperti tadi 10, 20, 30. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak dia 10 hujid. Tapi kalau dia assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sipulan 10 ketanya 20 demi, Mak. 30 kebaikan. Ya. Saya rasa cukup sekian. Kapal 6:30. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita lihat dulu. Apakah masih masalah salam? Ini masalah salam saja nih. Ini ada adab salam. Bagaimana salam kepada anak kecil? Perlek salim ke anak mit. Anak mit. Assalamualaikum dah berkah, Pak. Perlek. Atau tayu anak mit. Ni salim ke lun. Salim ke lun. Dra anak mit lurun Tuhan, Pak. Atau apakah begitu? Nanti akan kita lihat hadisnya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.